Salam jumpa, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini coba kita akan bahas ya dalam dunia persaingan yang begitu ketat gitu ya. Kita coba bicarakan tentang bagaimana kita bisa memiliki keunggulan bersaing ya, sehingga kita bisa memenangkan persaingan dengan cara yang sistematis yang bisa direncanakan dengan baik. Nah, pertama-tama tentunya kita harus tahu apa itu keunggulan bersaing ya. Keunggulan bersaing itu tentunya memerlukan pemberian nilai lebih kepada konsumen kita yang sudah kita targetkan ya, dibandingkan dengan kompetitor. Nah, untuk itu kita tentunya perlu juga mengetahui apa itu kompetitor ya, harus bisa identifikasi supaya tidak salah gitu ya. Nah, kemudian nanti kita tentunya setelah kita tahu komputer kita dan kita tahu keunggulannya nanti apa, kita buat strateginya. Kira-kira gitu yang hari ini akan kita bincangkan bersama. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengidentifikasi siapa sih pesaing kita gitu? Ya, kalau saya sering kasih joke nih ya. Kalau misalnya saya punya pasangan ya. Lalu saya melihat semua cowok di dunia ini sebagai pesaing saya, repot juga saya, stres saya nanti. Kira-kira joke-nya seperti itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita menentukan siapa itu pesaing kita? Supaya kita tidak salah bersaing kan gitu. Ya, nanti kalau salah bersaing, biayanya mahal, makan waktu, makan tenaga, makan pikiran. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah pesaing kita adalah perusahaan, kalau kita di perusahaan itu ya, atau bisnis gitu kan ya. Mereka yang menjual produk atau jasa dengan kelas yang sama. Dan target konsumennya, ya target yang kita konsumen yang menggunakan jasa produk kita itu ya lebih kurang sama gitu ya targetnya gitu. Ya, nah kira-kira itu ya gitu. Jadi itu kita gunakan sebagai dasar lah untuk kita menentukan siapa sih pesaing saya gitu ya. Kalau saya sering kasih contoh misalnya gini lah. Kalau ada orang yang dia bisnisnya jual motor Harley Davidson. Lalu kalau dia mengatakan bahwa semua penjual motor adalah kompetitor saya, repot juga nih. Yang jual motor bebek, ya itu kan jadi pesaing dia kan repot juga gitu. Nah, oleh karena itu, ya kita harus tahu. Ya tadi itu gambaran singkatnya lah, karena waktu kita juga terbatas gitu kan ya. Nah, kemudian setelah kita tahu siapa kompetitor kita, hendaknya kita juga mencari tahu apa kelemahan dan kekuatannya. Kenapa ini kita perlu tahu? Supaya kita bisa mengetahui nanti kira-kira kalau kita lakukan sesuatu, dia bisa bereaksi seperti apa. Ya, kalau kita tahu apa kelebihan, kekuatan kelemahan komputer kita, ya kita bisa membuat strategi yang tentunya lebih mantap, lebih baik gitu. Ya, nah itu sebabnya kenapa kok kita perlu mengakses ya, menilai komputer kita itu ya. Nah, pada prinsipnya sebenarnya kalau kita bicara tentang nanti kita bicarakan strategi nanti gitu ya. Pada prinsipnya itu kan kalau kita baca bukunya Michael Porter ya, Porter itu mengatakan bahwa pada dasarnya orang itu bersaing dengan 3 cara gitu. Ya, 3 cara. Cara pertama itu adalah cost leadership. Cara kedua adalah diferensiasi. Cara ketiga adalah fokus. Tuh, ya. Nah, apa sih itu? Kita lihat satu persatu. Tentunya ada satu lagi yang kadang-kadang orang menyebutnya sebagai middle of the road. Jadi dia ya di tengah-tengah aja deh gitu, nggak kemana-mana gitu ya. Nah ini yang kalau Porter sih, kalau kita baca gitu ya, kita bisa berasumsi bahwa oke, Porter sih tidak menyarankan itu gitu ya. Nah jadi kalau ketiga hal tadi gitu ya, kalau kita lihat nih ya tiga cara komputer tadi. Nah kalau yang namanya kita bersaing dengan cara fokus pada, atau bukan fokus ya, kita bicara keunggulan kita itu adalah tentang bagaimana kita bisa memimpin ya di dalam menjaga supaya cost kita adalah cost yang terbaik gitu ya, yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya, pesaing kita terutama gitu ya. Nah itu costnya tentunya adalah cost produksi ya, biaya produksi dan biaya distribusi ya, sehingga memungkinkan produk kita di pasar itu adalah produk yang dalam tanda kutip paling terjangkau, ekonomis. Ya. Kenapa? Karena itu salah satu
strategis yang cukup bersaing gitu ya gitu. Nah, lalu ada strategi kedua yang namanya diferensiasi. Diferensiasi ini kita menciptakan lini produk ya, dan juga program pemasaran kita yang melintasi ya, berbagai berbagai lini produk dan program marketing tadi pada industri yang jadi pemimpin pasarnya gitu ya, yang menjadi pemimpinnya gitu ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi fokus itu ya. Fokus itu kita melayani ya pasar yang segmennya ya, kalau kita boleh katakan bahwa ya sangat kecil gitu ya, kecil atau sangat kecil gitu kalau dibandingkan dengan pasar yang keseluruhan gitu ya. Nah, itu tiga yang basic tadi gitu ya. Diharapkan dengan kalau kita menggunakan salah satu dari tiga tadi, kita bisa menjadi memiliki kinerja yang superior gitu ya. Nah, kalau yang in between-nya gitu ya, yang nyampur-nyampur gitu ya, itu disebut dengan middle of the roader gitu ya. Jadi ya nggak kemana-mana dia gitu ya gitu. Nah, lalu kemudian ya, kita setelah tahu ya, kita juga perlu menyadari juga nih ya, apakah kita ini adalah perusahaan yang berfokus pada kompetitor, berfokus pada customer, atau berfokus pada pasar gitu ya. Nah, kalau kita bisa gambarkan tuh dari 4 kuadran gitu ya. Kalau kita tidak berfokus pada kompetitor, juga tidak berfokus pada customer gitu, artinya ya kita cuma ingin menciptakan produk ya. Jadi kita berorientasi pada produk gitu. Nah, apakah di zaman sekarang itu relevan? Nah, saya yakin Anda pasti tahulah jawabannya gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kita fokusnya hanya kepada kompetitor, ya, tapi kita tidak berfokus pada customer. Ya, ini juga salah satu ya yang disebut dengan competitor orientation gitu ya. Kita fokusnya pada si kompetitor gitu ya. Nah, kompetitor ini biasanya ya, kita kalau menggunakan strategi ini, kita telusuri terus tuh apa yang dilakukan oleh kompetitor kita ya, dan juga bagaimana penguasaan pasar dia, dan kita mencari cara untuk melawan gitu ya, melawan apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi fight back lah gitu ya. Nah, keuntungannya adalah ya, jadi perusahaan kita itu adalah perusahaan pejuang lah istilahnya gitu ya, fighter gitu ya. Tapi kejelekannya adalah kita selalu sifatnya reaktif. Jadi kalau kompetitor udah jalan duluan, udah berhasil gitu, ya kita baru bereaksi gitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi ya, kita perusahaan yang bisa berfokus pada customer gitu ya. Kita fokusnya pada bagaimana kita desain strategi, mengembangkan strategi ya, supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat customer kita gitu ya. Jadi kita konsentrasinya di sana. Kita melihat kepada peluang-peluang dan membangun hubungan dengan customer kita ya. Nah, tentunya yang satu lagi ya, yang kita berfokus pada customer tapi juga kompetitor kita ya. Ini kita bisa memahami ya customer kita dengan baik dan juga kompetitor kita. Ya, jadi kita membangun hubungan yang menguntungkan dengan customer ya, dengan memberikan nilai lebih yang dibanding dengan kompetitor gitu. Nah, jadi ini salah satu cara, kalau tadi di awal saya nyatakan bahwa bagaimana kita bisa tentang keunggulan bersaing gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya berfokus pada customer saja, kita kasih nilai, tapi ternyata kita cuekin nih istilahnya ya. Kita tidak memberikan perhatian pada kompetitor. Tapi kalau kita hanya memberikan perhatian pada kompetitor, tidak memberi perhatian pada customer, ya itu namanya kita reaktif. Kompetitor ya bisa menang duluan gitu. Nah, tetapi apabila kita berfokus kepada dua-duanya gitu ya, artinya kompetitor kita juga perhatikan, customer juga kita perhatikan,
Jadi artinya kita berorientasi pada pasar, maka ya kita bisa memberi nilai lebih ya. Pada saat yang sama kita tahu kira-kira komputer kita akan bereaksi seperti apa, kita bisa antisipasi. Demikian, mudah-mudahan hari ini memberikan manfaat. Ya tentunya apa yang kita bahas ini namanya keunggulan bersaing, itu buat perusahaan bagus, tetapi bermakna juga untuk kehidupan kita. Terima kasih, salam sehat, sejahtera untuk kita semua.